Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari ini kembali kita bisa berjumpa. Terlebih lagi hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah barang tentu kita merayakan bukan seperti perayaan-perayaan biasa, tapi ini hal yang istimewa, mengandung makna yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Yesus yang kami agungkan, yang kami muliakan. Engkau adalah Allah kami yang berkuasa, yang luar biasa. Hari ini kami kembali memperingati kenaikan Tuhan ke surga, yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang kekal, yang mulia, yang luar biasa. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, karena firman-Mu adalah kehidupan dan kekekalan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan. Sehubungan dengan itu, tema khotbah saya adalah kenaikan Tuhan Yesus yang menentukan. Kenaikan Tuhan Yesus yang menentukan. Saudaraku, menentukan dalam hal apa? Sebentar saya akan urai Bapak Ibu, dan saya akan jelaskan panjang lebar. Dan hendaknya ketentuan ini adalah mutlak sebagai pijakan iman dan percaya kita kepada Kristus Yesus, yang sebagai Allah, sebagai Tuhan Juru Selamat, dan sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan ketentuan-ketentuan ini tidak bisa kita abaikan, tetapi justru harus benar-benar kita mempercayainya. Yang pertama Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus yang menentukan, yang pertama adalah ketentuannya, kenaikannya menentukan kuasanya. Kenaikannya menentukan kuasanya di Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Seharusnya orang Kristen Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu lagi terhadap ketuhanan Yesus Kristus, terhadap kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini sudah ditentukan tatkala dia naik ke surga. Dan ketentuan ini mutlak menghidupi iman kita, dan iman kita hidup di dalamnya, di dalam kuasanya. Jadi segala sesuatunya Bapak Ibu, kehidupan kita dipertaruhkan dalam kuasa Yesus Kristus yang mutlak. Jika kita tidak percaya akan ketentuan ini, sudah barang tentu kita akan mendapatkan suatu nilai yang sangat merugikan kehidupan kita. Jadi kenaikannya menentukan kuasanya itu benar adanya. Tapi sangat disayangkan jika banyak orang Kristen tidak mempertuhankan Yesus Kristus dan tidak percayakan nilai kuasa Yesus Kristus, dan masih ragu-ragu, masih bimbang, sehingga ternyata mereka mempunyai Tuhan yang lain. Ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu bagi setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku Tuhan yang kekal. Ketentuan ini sudah dilakukan dan dibuat oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Dan ketentuan ini mutlak sebagai pijakan iman kita, sebagai landasan iman percaya kita. Jadi mulai saat ini jangan ada Tuhan yang lain dalam kehidupanmu. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada padaku. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu.
Jadi kondisi-kondisi inilah yang menghidupkan kita, yaitu kuasa Allah yang menyertai kita dan kesetiaan Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jadi jangan lagi ada yang ragu-ragu dalam hal ini. Amin. Bahwa kata Tuhan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan." Saudara, mungkin khotbah saya tidak asing lagi bagi setiap Bapak Ibu. Tapi kenapa masih banyak saya melihat orang Kristen yang ragu-ragu akan kuasa ilahi dari Yesus Kristus? Masih banyak yang bimbang, masih memperlengkapi dirinya dengan kuasa lain, dengan memegang jimat-jimat opo-opo. Apakah itu Tuhan berkenan? Justru itulah yang Tuhan tidak berkenan. Karena dengan demikian berarti engkau tidak menguasai. Satu-satunya penguasa langit dan bumi adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan segala nilai yang luar biasa, Tuhan yang maha besar. Jadi kenaikannya menentukan kuasanya itu mutlak sebagai landasan keimanan kita. Ada amin Bapak Ibu? Jangan ada Tuhan yang lain dalam kehidupanmu. Hanya Yesus Kristus saja. Ini penting bagi setiap kita yang percaya. Ini penting bagi setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia benar-benar adalah Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu, dan lakukanlah perintahnya dengan setia. Dan lakukanlah kehendaknya dengan yang luar biasa, yang kita akan terus berjalan dalam kehidupan kita di dalam kondisi tersebut. Kemudian saudaraku yang kedua, kenaikannya menentukan kesetiaannya. Kenaikannya menentukan kesetiaannya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Kenaikannya menentukan kesetiaannya. Tuhan Yesus naik ke sorga tidak serta-merta meninggalkan kita begitu saja tanpa tanggung jawab, Bapak Ibu. Ingat baik itu. Karena banyak orang Kristen merasa dia ditinggalkan Tuhan tatkala dia menderita, tatkala sakitnya belum sembuh, tatkala doanya belum dijawab. Itu salah besar. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia naik ke sorga bukan berarti meninggalkan kita. Dia akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Jadi itu menandakan kesetiaannya. Mutlak dia setia bagi setiap umatnya Bapak Ibu. Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Ingat baik Bapak Ibu. Mungkin kitalah yang seringkali tidak setia. Kemudian hal itu dialamatkan kepada pribadi Tuhan. Nah, kebanyakan banyak orang Kristen seperti itu liciknya Bapak Ibu. Dia yang tidak setia, dia bilang Tuhan yang tidak setia. Iya kan? Ini penting untuk kita percaya akan nilai kesetiaan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang sedang setia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu pasti Bapak Ibu. Iya kan? Itu pasti. Makanya hidup kita harus mencerminkan hal tersebut. Sebagai orang yang beriman, untuk menantikan datangnya Tuhan yang kedua kalinya. Itu nilai kesetiaan yang tidak terbantahkan. Itu nilai kesetiaan yang untuk kita lakukan di dalam nilai keimanan kita. Setialah sampai mati kepada nilai iman kita kepada Yesus Kristus. Wahyu 3:10-13. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, lihat firman Tuhan ini di kitab Wahyu. Juga menegaskan, barang siapa kita setia menantikan Tuhan, kita terpelihara. Kita sesungguhnya hidup ini dalam kehidupan kita sedang terpelihara, terlindungi, dan sedang di dalam penyertaan Tuhan. Jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan tidak setia. Tuhan kita adalah Tuhan setia. Pastinya kita akan diluputkan dari pencobaan-pencobaan yang akan ada di bumi ini. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau tidak pernah dibiarkan sebagai yatim piatu. Kesetiaan Tuhan yang memelihara kita. Kesetiaan Tuhan yang melindungi kita. Kesetiaan Tuhan yang membela kita. Kesetiaan Tuhan yang menyertai kita. Ada amin? Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu. Sebab kenaikan Tuhan ke sorga menandakan kesetiaannya. Yang mana dia akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama untuk menjemput kita dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Itulah nilai hidup iman kita dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian kita berlanjut kepada nilai yang ketiga. Kenaikannya menentukan kepeduliannya. Kenaikannya menentukan kepeduliannya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, kenaikannya menentukan kepeduliannya. Jikalau sampai hari ini kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita mengetahui akan kehendak Tuhan, kita percaya akan nilai kehendak Tuhan, itu hasil daripada nilai kepeduliannya oleh penyertaan Tuhan dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus yang memulihkan kita, yang menguatkan kita, yang menuntun kita dalam segala jalan kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita pasti berjalan dalam kegelapan. Makanya di situ, saudaraku, kenaikannya menentukan kepeduliannya. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan sangat peduli dengan nilai-nilai kita, yang terus akan mengajar kita, yang terus akan menyatakan dirinya, bagaimana kita harus berbuat, apa yang harus kita berbuat dalam kebenarannya, supaya kita dinyatakan menjadi orang yang setia, dan perjalanan iman kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Patut disayangkan jikalau banyak orang Kristen tidak lagi berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus, tuntunan dari Roh kebenaran, tuntunan dari Roh Tuhan, Bapak Ibu. Mereka beranggap bahwa Tuhan naik ke surga selesai. Tidak ada yang mengayomi mereka. Tidak ada lagi panutan yang perlu diikuti. Sangat salah sekali dalam hal ini, Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen malah pada akhirnya mengandalkan dirinya sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Mengapa demikian? Karena menganggap Tuhan itu meninggalkan mereka naik ke surga selesai. Dan dengan begitu, kekacauan-kekacauan yang kita hadapi, kita beranggapan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Itu salah Bapak Ibu. Tuhan sangat peduli akan setiap kehidupan kita. Tuhan sangat peduli akan setiap nilai
tingkah laku kita. Tuhan sangat peduli dengan masa depan kita, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, Tuhan naik ke sorga, menentukan kepeduliannya. Dan ini berlaku untuk selama-lamanya dan tidak bisa dibantah oleh siapapun dan sampai kapanpun, mutlak. Jadi perlu kita pahami, saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, supaya kita mengerti akan nilai-nilai kebenaran dan terus kebenaran-kebenaran akan terus ditambahkan kepada setiap kita agar kita memahaminya. Makanya dari hal itu Bapak Ibu, Tuhan mengatakan bahwa sekarang kau nggak mengerti, makin lama makin mengerti. Tuhan terus mendidik kita dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Janganlah kita tidak memahami hal ini. Kalau kita mau sepikir dengan Tuhan, kita punya pikiran Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita punya sepahaman dengan Tuhan, kita akan paham akan nilai Tuhan kita. Jadi kita tidak kecut di dalam kehidupan ini menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan. Karena ada Tuhan yang selalu peduli akan nilai hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu? Jangan kecewa. Jangan putus asa. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat peduli. Sudah ditentukan. Dengan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, melalui kenaikan dia ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ada berkesinambungan, ada nilai konsisten dan konsekuensi yang luar biasa dari nilai-nilai kebenaran yang memelihara kita selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita beranjak yang keempat. Kenaikannya menentukan keberpihakannya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yang keempat adalah kenaikannya menentukan keberpihakannya. Para murid bertanya soal nilai kerajaan Israel pada waktu itu yang mengalami tekanan dari bangsa Romawi. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Kata Tuhan dengan tegas, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi di sini saudaraku, bukan Tuhan tidak mau memulihkan keadaan mereka, tapi urusan Tuhan itu bukan urusan mereka, karena mereka tidak mengerti akan nilai datangnya juru selamat ke dunia. Datangnya Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk keselamatan yang kekal, bukan urusan-urusan nilai duniawi. Nilai-nilai duniawi sudah dalam kondisi diatur oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi urusan-urusan duniawi harus kita bisa bedakan dengan urusan-urusan surgawi yang kondisinya Bapak Ibu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Jangan hanya melulu kita bertuhankan Yesus hanya urusan-urusan sandang papan pangan. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak berpihak kepada setiap kita. Tuhan sangat amat berpihak bagi setiap kita. Tapi urusannya bukan urusan duniawi loh. Tapi urusan-urusan surgawi. Jadi makanya dari situ jangan stop kita untuk menjadi saksi. Di Samaria, Yudea, dan Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu jangan diabaikan. Seringkali hal itu sudah terabaikan oleh banyak umat Tuhan. Karena mereka lebih peduli nilai-nilai kebutuhan mereka. Mereka bertuhankan Yesus Kristus hanya untuk nilai-nilai kebutuhan mereka. Sementara ajaran Tuhan, keinginan Tuhan, perintah Tuhan diabaikan. Itu salah saudaraku. Tidak boleh kita seperti itu. Keberpihakan kita, sekali lagi saya bicara, akan nilai kebutuhan kita sudah dinyatakan, sudah diatur sedemikian rupa. Mengenai masa dan waktunya itu bukan urusanmu, tapi urusan Bapa Surgawi. Tetapi di sini yang penting bagi setiap kita adalah jangan lupa amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, Bapak Ibu. Jangan lupa menginjil. Jangan lupa memenangkan jiwa-jiwa. Saudaraku, setiap kita ini pasti ada di pihak Tuhan, bukan? Dan keberpihakan Tuhan
sudah ditentukan tatkala dia naik ke surga. Perintah Tuhan harus kita lakukan, kita jalankan dengan setia. Jangan lupa mulai saat ini, jadikanlah saksi Kristus yang hidup. Melalui perilaku kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Jadi sebagai nilai orang yang percaya, yang di dalam hal yang sudah ditentukan di dalam Yesus Kristus untuk berpihak kepada setiap kita, tentang hidup kita, tentang kekekalan kita, janganlah kita ragu-ragu. Mari memenangkan banyak jiwa-jiwa agar nama Tuhan dimuliakan. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi hendaklah menjadi batu penjuru. Ada amin? Saya percaya, saudaraku, setiap kita yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak menjadi sia-sia. Tahu makna-makna di dalamnya, mengerti, memahami nilai-nilai yang di dalamnya, dan patuh terhadap nilai-nilai apa yang harus kita lakukan. Jangan kita menjadi orang yang bebal. Kita harus melakukan nilai apa yang Tuhan kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan yang luar biasa. Yang kelima, kenaikannya menentukan kesukacitaannya. Kenaikannya menentukan kesukacitaannya. Lukas 24 ayat 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, perhatikan tatkala Tuhan mau naik ke surga. Dia sedang berbuat apa? Dia sedang memberkati para murid. Dan juga sedang memberkati setiap kita. Itu kedudukan kita yang sudah ditentukan melalui kenaikannya ke surga. Jadi kita sebetulnya selalu di dalam naungan berkat Tuhan. Selalu di bawah naungan perlindungan Tuhan. Selalu di bawah naungan kesukacitaan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Jangan ada lagi keluh kesah. Jangan ada lagi kekecewaan. Di kepala kita ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kita. Sampai selama-lamanya loh Bapak Ibu. Bukankah itu satu nilai yang luar biasa? Kalau saya percaya dengan itu Bapak Ibu. Di tangan saya, di tangan keluargaku, ada tangan Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu memberkati, yang selalu menyertai dengan setia. Jadi jangan sampai kita tidak setia. Jangan sampai kita berkhianat akan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Melalui kenaikannya ke surga, ada kesukacitaan Tuhan. Haleluya. Dan kita mendapatkan dalam sukacita Kristus Yesus. Kita hidup dalam sukacita Yesus Kristus, dan kita setia dalam sukacita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu kecewa, lemah, putus asa. Di dalam dirimu, di dalam hatimu, dan di atas kepalamu ada berkat Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang masa. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kenaikannya menentukan kesukacitaan itu benar adanya. Di dalam diri kita ada sukacita Roh Kudus. Sukacita yang tidak diberikan dari dunia, oleh dunia, tetapi oleh surga yang mulia, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran dalam diri kita juga ada kebenaran Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya kebenaran dan tidak ada kebenaran yang lain. Hiduplah kita di situ Bapak Ibu. Hidup di dalam Kristus Yesus, yang adalah selalu menyertai kita, yang selalu setia. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya ibadah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak sia-sia. Sebab membawa beberapa hal ketentuan yang tadi saya sudah beritakan. Dan hendaknya Bapak Ibu aminkan dan percaya di dalamnya. Percayalah hidupmu terpelihara dengan baik. Percayalah hidupmu selalu dalam pembelaan Tuhan dengan setia. Sampai selama-lamanya. Jangan gentar, jangan putus asa. Tetap semangat. Di dalam Kristus Yesus ada kekuatan yang luar biasa. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Di dalam Yesus Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur sebagai umat-Mu,
sebagai mendapatkan kasih karunia daripadamu. Yang Engkau adalah yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Tuhan yang sangat amat setia bagi setiap kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaatmu berada. Berkati ya Tuhan. Dan hendaklah Engkau pulihkan mereka yang lemah. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Dan Engkau berikan mereka kecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.